Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azania Rasika. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Harapan Mandiri Medan. Video ini merupakan untuk tugas proyek saya. Without any further to do, let's get started. Gerakan 30 September 1965 G30S atau PKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. Yang pertama, Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Cohen Hotzapel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik semu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Polgreen. Yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Deck dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang kabinet Dwi Korra di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. 5.
Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September, teori chaos. Dikemukakan antara lain oleh John DeLege. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim, negara barat, pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. 6. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Meijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. 7. Dalang gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menanamkan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Namun, terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang pasti sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu. Angkatan Darat dengan PKI. Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat. Roach 1999 dan Rick Labs 2010. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bye guys. Hi ladies. 따라따라밤 나팔을 불어라